Shalom, perkenalkan nama saya Isa Felicia dengan NIRIM 2020240107 kelas B. Pada video kali ini saya akan menjawab tugas UAS mata kuliah pengetahuan Islam lama. Soal yang pertama yaitu jelaskan kisah keruntuhan kerajaan Israel Utara yang terdapat dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 23. Kerajaan Israel Utara terdiri dari 10 suku dengan ibu kotanya bernama Samaria. Kerajaan Israel Utara dipimpin oleh Raja Yerobeam bin Nebat. Pada masa itu, Yerobeam dan bangsa Israel tidak hidup sesuai dengan firman dan perintah Tuhan, tetapi mereka hidup menurut adat istiadat bangsa lain. Bangsa Israel melakukan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan. Mereka mendirikan tugu-tugu pengorbanan, tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana mereka membakar korban kepada Allah lain. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka agar tidak berbuat seperti itu dan telah memperingatkan mereka dengan perantaraan para nabi agar berbalik kepada Tuhan dan tetap mengikuti segala perintah dan ketetapannya. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan peringatan Tuhan dan mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan. Bangsa Israel membuat 2 anak lembu tuangan, membuat patung Asyir, menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Mereka juga mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban dalam api, melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri mereka dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada bangsa Israel. Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuang dari hadapan Tuhan. Bangsa Israel kemudian diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Soal yang kedua, jelaskan kisah keruntuhan kerajaan Israel Selatan yang terdapat dalam 2 Raja-Raja 23 ayat yang ke-36 hingga 2 Raja-Raja 25 hingga ayat yang ke-21. Kerajaan Israel Selatan atau biasa disebut Kerajaan Yehuda yang terdiri dari 2 suku dengan ibu kotanya bernama Yerusalem. Pada masa itu Raja Yoyakim memerintah atas Yerusalem selama 11 tahun. Pada masa pemerintahan Raja Yoyakim, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pada waktu itu majulah Nebukadnezar, Raja Babel menyerang Yerusalem, dan Raja Yoyakim menjadi takluk kepada Raja Babel selama 3 tahun, dan kembali menyerang Raja Babel. Kemudian Tuhan mengirim gerombolan-gerombolan Kasdim, Aram, Moab, dan Bani Amon melawan Raja Yoyakim. Gerombolan-gerombolan itu melakukan penyerangan terhadap Yerusalem dan membawa mereka ke dalam pembuangan di Babel. Itulah pembuangan pertama orang Israel pada masa pemerintahan Raja Yoyakim, sesuai dengan firman yang telah difirmankan Allah melalui para nabi. Hal itu terjadi karena Tuhan ingin menjauhkan diri dari hadapan mereka karena segala dosa yang telah mereka perbuat dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Raja Yoyakin pun mendapat perhentian dan anaknya Yoyakin menjadi raja menggantikan dia. Yoyakin menjadi raja atas Yerusalem selama 3 bulan lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pada waktu itu majulah Raja Nebukadnezar beserta dengan orang-orangnya menyerang dan mengepung Yerusalem. Raja Nebukadnezar mengambil perbendaharaan rumah Tuhan, barang-barang perbendaharaan istana raja, mengambil kereta emas yang dibuat oleh Raja Salomo dan membawanya ke Babel. Raja Nebukadnezar juga mengangkut seluruh penduduk Yerusalem, semua panglima, pahlawan yang gagah perkasa, semua tukang dan pandai besi diangkut ke dalam pembuangan. Raja Nebukadnezar mengangkut Raja Yoyakim beserta dengan istri-istrinya, pegawai-pegawai istana, dan orang-orang yang berkuasa ke dalam pembuangan. Tidak ada yang tinggal kecuali rakyat dan orang-orang lemah. Itulah pembuangan kedua orang Israel ke Babel pada masa pemerintahan Raja Yoyakin. Kemudian Raja Nebukadnezar mengangkat matanya, paman Yoyakin menjadi raja menggantikan dia, dan mengubah namanya menjadi Sedekia. Sedekia menjadi raja atas Yerusalem selama 11 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian Raja Sedekia melakukan perlawanan terhadap Raja Babel.
Maka majulah Raja Nebukadnezar beserta dengan tentaranya menyerang Yerusalem. Raja Sedekia melarikan diri bersama dengan tentaranya dan orang-orangnya. Tetapi tentara Kasti mengejar Raja Sedekia, mendapatkannya dan membawanya kepada Raja Babel. Anak-anak Raja Sedekia disembelih di depan mata Raja Sedekia, dan mata Raja Sedekia dibutakan. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Lalu datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel, ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan dan semua rumah di Yerusalem, serta merobohkan tembok Yerusalem. Semua sisa-sisa rakyat, para pembelot yang menyerang Raja Babel, semuanya dibawa ke dalam pembuangan. Hanya beberapa orang miskin yang tinggal untuk mengusahakan kebun anggur dan ladang, serta semua perkakas rumah Tuhan dibawa ke Babel. Kepala pasukan juga menangkap para imam dan para pegawai istana. Mereka dibawa ke Babel dan dibunuh atas perintah Raja Babel. Itulah pembuangan ketiga orang Israel ke Babel pasca pemerintahan Raja Sedekia. Soal yang ketiga, jelaskan kisah hidup Nabi Elia. Nabi Elia berasal dari Tisbe Gilead. Pada masa itu, Raja Ahab memerintah di Israel Utara. Raja Ahab dan bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia menyembah kepada berhala bersama dengan istrinya Isabel. Tuhan lalu mengutus Elia untuk menegur Ahab dan bangsa Israel yang telah meninggalkan Allah dan menyembah kepada berhala. Elia mengatakan bahwa akan terjadi kekeringan sebagai hukuman dari Allah atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Selama kekeringan, Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit, di mana ia dipelihara oleh burung gagak yang membawa makanan baginya. Setelah itu, Tuhan menyuruh Elia pergi ke Safrat kepada seorang janda. Pada janda itu, Tuhan melakukan mujizat dengan membuat tepung dan minyak janda itu tidak pernah habis selama kekeringan. Dan Elia juga membangkitkan anak laki-laki janda itu dari kematian atas pertolongan Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Elia agar pergi menemui Ahab. Elia menyuruh untuk mengumpulkan semua bangsa Israel, nabi-nabi Baal, dan nabi-nabi Asyir ke Gunung Karmel. Di sana, Elia menantang nabi-nabi Baal. Ia meminta mereka memanggil dewa mereka untuk menyalakan api atas korban persembahan mereka, tetapi mereka gagal. Elia kemudian berdoa kepada Allah dan api turun dari langit, membakar korban persembahan di atas mezbah. Bangsa Israel melihat hal itu, mereka sujud dan berkata kepada Tuhan adalah Allah. Elia pun menyuruh menangkap nabi-nabi Baal itu, membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Ahab memberitahukan segala yang dilakukan Elia kepada Isabel. Isabel pun mengancam akan membunuh Elia, sehingga ia melarikan diri ke Gunung Horeb. Di sana Allah menguatkannya untuk melanjutkan tugasnya sebagai nabi. Tuhan menyuruhnya untuk pergi ke Damsyik untuk mengeropi Hazael dan Yehu menjadi raja, dan Elisa menjadi nabi menggantikan dia. Elia pun pergi dan bertemu dengan Elisa dan memanggilnya untuk ikut bersama dengan dia. Raja Ahab pun mati dan Ahazia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada waktu itu Ahazia jatuh sakit. Ia mengutus orang untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, dewa di Ekron, tentang kesembuhannya. Namun malaikat Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk menghadang para utusan itu dan menyampaikan bahwa Ahazia tidak akan sembuh karena ia mencari dewa lain dan bukan Tuhan. Ketika Ahazia tahu bahwa Elia menyampaikan pesan itu, ia mengirim pasukan untuk menangkap Elia. 2 kali pasukan yang dikirim ditimpa hukum Tuhan berupa api yang turun dari langit dan membakar mereka. Akhirnya seorang perwira ketiga dengan rendah hati memohon belas kasihan Elia. Atas perintah Tuhan, Elia menemui Ahazia dan menegaskan bahwa hukum Tuhan atasnya akan berlaku. Tidak lama kemudian, Ahazia meninggal tanpa memiliki anak laki-laki dan saudaranya Yoram menggantikan dia sebagai raja. Kemudian Tuhan memberitahu Elia bahwa waktunya di dunia sudah habis. Bersama Elisa, muridnya, Elia pergi mengunjungi Betel, Yeriko, dan Sungai Yordan. Di setiap tempat, para nabi menyatakan bahwa Tuhan akan mengangkat Elia pada hari itu. Tetapi Elisa tetap setia menemani Elia.
Elia pun pergi ke sungai Yordan bersama. Di sana ia membelah air dengan jubahnya sehingga mereka dapat menyeberang. Elia pun berkata kepada Elisa apa yang diinginkannya. Elisa meminta bagian 2 kali lipat dari roh Elia. Elia menjawab bahwa itu hanya akan terjadi jika Elisa menyaksikan pengangkatannya ke surga. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba kereta kuda berapi muncul memisahkan mereka dan Elia terangkat ke surga dalam angin badai. Elisa yang menyaksikannya mengambil jubah Elia yang jatuh dan menggunakannya untuk membelah sungai Yordan, menunjukkan bahwa ia sekarang memiliki kuasa Tuhan seperti Elia. Setelah itu, Elisa pun melakukan pelayanannya. Demikianlah penyampaian dari saya. Shalom dan terima kasih.